Tino, Tino. Satu, dua, tiga. Oke, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku di podcast Hit Me Bidang 4. Jadi sekarang aku Francisca Fazebila sebagai moderator di acara kita, di mana tema kali ini tuh menceritakan tentang prestasi seorang duta entrepreneur di Hit Me Award. So, jadi sekarang kita udah ketemu nih sama narasumber kita. Boleh dong kenalan, namanya siapa sih? Halo teman-teman semuanya, halo Francisca. Perkenalkan nama teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ilham Saputra, bisa dipanggil Ilham. Aku juga dari HIPMI dan kebetulan alhamdulillah kemarin diberikan penghargaan sebagai duta entrepreneur dari HIPMI PT Unan. Kalau boleh tahu Ilham dari jurusan apa? Kebetulan aku sendiri dari jurusan Teknologi Industri Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian. Bukan orang bisnis tapi jago bisnis bukan dari orang bisnis Kak, ya. Ilham, kita mau tahu nih gimana sih pandangan Ilham tentang HIPMI setelah lumayan lama ya kita gabung jadi anggota muda, bahkan sekarang udah mau mubes lagi gitu. Coba ceritain sama kita semua gitu. Pendapat Ilham tentang HIPMI berarti ya Kak ya? Oke. Nah, untuk Ilham sendiri merasa kalau HIPMI itu memang betul-betul sebagai tempat atau ada tempat Ilham berkembang. Karena tadi udah Ilham sampaikan ya sebelum, kalau Ilham tuh teman-teman semua, aku juga bukan dari jurusan yang ada kaitannya dengan bisnis. Kebetulan aku di jurusan industri pertanian yang mana itu memang kurang sekali belajar tentang ekonomi maupun bisnis. Nah, aku tuh merasa kalau HIPMI itu menyediakan gitu wadah mengenai kepo. Aku kan juga suka kepo tentang bisnis dan ekonomi gitu ya. Jadi ketika itu aku coba daftar HIPMI dan berharap aku punya wadah untuk tempat pengembangan ilmuku di bidang, untuk pengembangan minatku di bidang ekonomi maupun bisnis. Nah, alhamdulillahnya tuh aku memang merasakan gitu bahwa dampak HIPMI itu memang cukup besar bagi aku sendiri. Nah, karena HIPMI itu sendiri aku dipertemukan dan dapat dipertemukan lah, dijumpakan dengan abang-abang, teman-teman, kakak-kakak yang memang ini lingkungan itu yang ku cari loh, dan lingkungan HIPMI berpengaruh itu, dan ya sebagai tempat berkembang yang bagus menurut aku dan worth it itu gitu. Kalau dengar dari cerita Ilham nih, kamu dulu ada mau minat ambil ekonomi gitu? Kebetulan pernah mau ngambil di jurusan manajemen, cuman saat itu Ilham kan berlima bersaudara. Jadi saat itu Ilham anak keempat, jadi Ilham punya 3 abang. Ketiga abang Ilham tuh tidak setuju gitu dengan keputusan Ilham mengambil jurusan manajemen. Mereka bilang coba ambil jurusan di bidang pertanian atau peternakan, untuk ilmu bisnisnya coba nanti dikembangin lagi di kampus gitu. Dan Ilham menemukan memang sesuai gitu kombinasi. Jadi Ilham di perkuliahan belajar pengembangan produk, analisa produk dan lain segala macam. Nanti di HIPMI Ilham akan belajar bagaimana pemasarannya, bagaimana bisnisnya. Nah, Ilham merasa itu memang sangat linier gitu dengan tujuan Ilham gitu kira-kira. Memanfaatkan fasilitas sebagai mahasiswa ya Ilham. Begitu kira-kira. Oke, dengar-dengar Ilham udah menang beberapa kali lomba ya? Alhamdulillah, aku juga memang ya betul, Ilham menang beberapa kali lomba. Aku juga udah menang beberapa kali lomba teman-teman semuanya, dan juga udah ikut beberapa lomba di luar. Tapi ya ada yang menang ada yang kalah lah gitu ya. Iya, tapi teman-teman tahu nggak sih Ilham nih ya gitu kalau orang-orang ini kadang merendah untuk meroket ya. Dia udah 6 kali loh menang lomba, dan kebetulan banget hari ini ada pengumuman lomba lagi katanya ya Ham. Kebetulan memang iya Kak, iya Francisca. Iya teman-teman, kebetulan hari ini alhamdulillah aku kembali dapat juara 1 di bidang di cabang lomba produk agroindustri, di produk industri pertanian. Alhamdulillah juara 1 itu dari Hima Agroindustri Universitas Andalas begitu. Wow, sangat luar biasa sih Ilham ini ya teman-teman ya. Dia bilang cuma ada kalah ada menang, tapi ya begitulah kenyataannya. Ya juga kan ada kalah ada menang ya teman-teman, karena nggak semuanya harus menang terus gitu ya. Jadi Ilham, aku kan juga anggota muda HIPMI nih ya. Kita kan sesama anggota muda. Boleh nggak sih cobain ceritain gimana cara kamu berkembang di HIPMI biar aku nih juga terinspirasi gitu loh. Mungkin teman-teman semuanya dan mungkin
teman-teman yang ingin memasuk HIPMI atau teman-teman yang juga udah gabung HIPMI, cara aku berkembang dari HIPMI itu memang memanfaatkan program-program yang HIPMI buat, memaksimalkan program-program yang HIPMI berikan. Karena HIPMI itu memang kan backgroundnya sebagai bisnis ya teman-teman, pengusaha gitu, dan pastinya program kerja dari HIPMI itu sendiri, Francisca dan teman-teman, itu memang mendukung kita untuk lebih mengetahui di dunia bisnis, mulai dari perencanaan, bagaimana penyelesaian kasus bisnis, pemasaran dan lain segala macam. Itu banyak program kerja dan bisa dimanfaatkan. Bahkan juga ada sampai pendanaan kalau memang teman-teman atau Francisca betul-betulan mau ya menjalankan ide bisnis yang Francisca atau teman-teman buat. Nah, gitu. HIPMI juga betul-betul mewadahi. Jadi kalau teman-teman ingin berkembang, saran dari Ilham atau tips and tricksnya itu manfaatkanlah seluruh program kerja atau bantuan-bantuan dari HIPMI, program kerja dari HIPMI, proker yang semua itu dimaksimalin. Kalau memang ada mentoring nanti dimaksimalin, konsultasi dengan orang-orang yang berpengalaman. Karena di HIPMI itu sendiri aku pribadi juga berkembang karena aku sering sharing gitu dengan kakak-kakak, abang-abang yang udah expert di bidang bisnis gitu, maupun di bisnis plan, mau bisnis case, maupun di bidang pemasaran ataupun lain sebagainya yang berkaitan dengan bisnis. Karena memang aku sendiri melihat lingkungan HIPMI itu memang lingkungan orang yang pengusaha banget loh gitu. Iya. Oke, jiwa pengusaha aku udah dapat ya, cuman pelaksanaannya aku belum dapat. Nah, tadi aku nangkep katanya kan kalau kita menang-menang lomba nih kita dapat pendanaan. Dah, Ilham udah berapa sih dapat pendanaan? Fun fact Kak Francisca, jadi kalau kita ikut lomba tentunya ada hadiah ya. Ya. Kalau untuk hadiah itu beda dengan pendanaan, dan kebetulan memang udah ada usaha yang Ilham lombakan itu udah pernah ditawarin dari salah satu dewan juri. Tapi dikarenakan ya namanya teman-teman semua dan Francisca juga pastinya tahu kalau Ilham juga lagi kuliah gitu kan. Dan karena notabene juga berasal dari jurusan yang umumnya tuh banyak lapraknya gitu ya mungkin. Jadi kayak belum gitu mengeksekusi dari ide bisnis ini. Memang udah dijalankan, cuman kalau untuk skala terus menerus belum. Mungkin ketika Ilham ada kosong baru buka bisnisnya gitu. Kalau nanti padat lagi kan bisa ditutup sewaktu-waktu. Tapi kalau menerima investor kayaknya kan kita pasti harus ada kontrak gitu kan dengan investor gitu. Jadi kalau untuk pendanaan ada yang menawarkan, cuman masih belum Ilham terima. Begitu kira-kira Francisca. Iya, tapi gak apa-apa sih Ilham. Kamu bayangin aja, berapa sih teman-teman hadiah juara 1 itu berapa juta gitu. 6 kali, sekarang udah menang lagi juara 1 lagi. 7 perlombaan dia menang. Wow, itu untuk seorang mahasiswa udah disebut wow, aku bisa beli tanpa lihat harga gitu kan. Ya, kalau 6 lomba itu teman-teman semuanya pasti teman-teman juga tahu kan. Kadang ya memang ada yang hadiahnya besar, kadang ada hadiahnya yang ya alhamdulillah gitu. Namanya juga tergantung penyelenggara kan, nggak semua penyelenggara tuh punya dana yang lebih untuk memberikan. Cuman teman-teman semuanya, ini saran ya, sedikit saran Francisca dan untuk teman-teman semuanya. Kalau teman-teman sedang mengikuti lomba atau belajar suatu ilmu baru, usahakan gitu untuk tujuan awalnya tuh memang untuk berkembang diri aja gitu. Dan Ilham sendiri memang ikut beberapa kali lomba, ikut beberapa kali lomba-lomba segala macam itu memang pure hanya untuk berkembang dan mengetahui lebih lanjut serta mematangkan ide bisnis. Kan kalau kita ikut lomba nih pasti dewan juri itu kayak ide kamu nih bagusnya ini, ada masukan kan. Jadi Ilham tuh ikut lomba tuh di samping ya memang mencari reward atau mencari pengalaman, Ilham juga ingin gitu tahu ide bisnis Ilham ini memiliki kekurangan apa gitu, sehingga nanti kalau terjun tuh udah siap lah, begitu kira-kira Francisca. Berarti sekarang menyiapkan reviewnya dulu ya, kumpulin reviewnya dulu gitu dari orang-orang berpengalaman. Ya sih. Jadi teman-teman nanti Ilham kumpulin reviewnya dulu pas tamat kuliah, boom. Pengusaha sesungguhnya. Doain aja teman-teman. Jadi Ilham berarti untuk lomba-lomba ini per kelompok gitu. Ya kebetulan kan teman-teman juga tahu kan, aku ikut lomba tuh ada yang kelompok, ada yang individu Francisca gitu. Ada yang individu tuh saat itu di International Innovation Competition dari
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas yang diselenggarakan bersama dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran. Nah, itu aku sendiri dengan dosen, itu dibantu dosen pembimbing. Nah, namun ada juga nih teman-teman yang Francisca, aku juga ikut lomba yang berkelompok. Nah, teman-teman dan Francisca pasti tahu lah kan kalau bisnis plan itu rata-rata umumnya kan berkelompok gitu, dan Ilham juga ada tim lah gitu untuk kali ikut lomba tim gitu. Oke, tim ya Ilham, bicara tentang tim nih, aku juga pernah gitu kan ikut bertim kita di HIPMI kan. Nah, kayaknya kalau aku ya pengamannya tuh kan susah gitu kan menyatukan kepala dengan ide yang bertumpuk-tumpuk ini, tapi susah untuk merealisasikannya gitu. Dan gimana Ilham bisa gitu kerjasamanya bagus banget sama temen-temennya gitu? Kalau dari berarti kalau Ilham sendiri tuh yang pertama tuh Francisca dan teman-teman ya, kalau emang membentuk sebuah tim atau nantinya mau tim apapun itu, tim lomba, tim kerja kelompok, bahkan sampai tim apapun, usahakan yang pertama kita mencari yang anggota tim ataupun teman-teman tim. Yang pertama itu satu pemikiran, satu tujuan dong. Karena ketika kalau visi misinya aja udah berbeda, takutnya ketika pelaksanaan nanti ada juga berbeda gitu, jadi tidak maksimal. Jadi mungkin tips and triknya atau pengalaman aku gitu, Francisca dan teman-teman semuanya, yang paling pertama tuh satukan dulu satu tujuan, satu pemikiran, satu visi, satu misi antara kita satu tim. Nah, setelah kita mengetahui itu, baru kita diskusikan mengenai apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat gitu. Setelah itu baru direalisasikan. Nah, untuk menjaga kekompakan, misalkan tadi udah di awal kita pupuk tuh dengan rasa satu tujuan gitu kan, kita bergabung karena satu tujuan. Nah, untuk menjaga kekompakan, hargai setiap pendapat tim, hargai masukannya, hargai kritik maupun sarannya. Dan teman-teman atau Francisca nih, kalau misalnya nanti menjadi ketua tim atau segala macam, mungkin saat ini yang lagi maraknya anak-anak UNAN persiapan PKM ya, tim PKM ataupun nanti tim P2MW dan segala macam. Usahakan teman-teman semuanya mendengarkan pendapat, saran maupun kritik dari teman-teman anggota tim teman-teman maupun Francisca ya gitu. Oke, berarti ya mungkin itu juga termasuk salah satu kesalahan ya, karena aku cari timnya tuh tergantung teman deket. Oh iya ya. Jadi ya begitulah, jadi bertengkar idenya. Nah Ilham, kan tema kita sekarang tuh tentang si Ilham nih yang jadi duta entrepreneur di HIPMI Award ya Ilham. Jadi gimana sih menurut Ilham HIPMI Award invite kita kemarin ini? Menurut aku pribadi ya Francisca dan teman-teman semuanya, HIPMI Award tuh memang sangat, bagaimana ya menjelaskan, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang mudah, karena HIPMI Award ini memang Ilham pribadi merasakan sebuah acara yang memang prestigious atau betul-betul bergengsi di HIPMI sendiri gitu. Karena Ilham sendiri merasakan ketika kan sebelum HIPMI Award tuh kan ada bimbingan, ada dan segala macam. Nah, itu Ilham merasakan bagaimana aura kompetitif di lingkungan HIPMI itu sendiri yang memacu adrenalin untuk mengeluarkan ide-ide kita semaksimal mungkin. Jadi untuk HIPMI Award itu sendiri sebagai malam puncaknya itu Ilham pribadi sangat sangat luar biasa lah gitu menurut Ilham. Dia sulit untuk dikatakan dengan kata-kata, sulit diungkapkan untuk kata-kata begitu Francisca. Saking bagusnya lah begitu. Wow, saking bagusnya HIPMI Award kita. Kamu nyangka gak kamu bakalan dipanggil ke depan sebagai duta entrepreneur di HIPMI Award? Jujur kalau nyangka nggak nyangka itu aku sendiri dan tim itu nggak nyangka bakal dipanggil saat itu. Bahkan kami cuman kalaupun emang ditetapkan sebagai salah satu pemenang, itu paling kami cuman saat itu yakinnya cuman di juara 3 begitu kan. Namun saat itu karena faktor ya teman-teman tahu juga, karena saat itu juga beberapa kendala gitu dengan tim dan proposal saat itu kurang lah gitu. Menurut kami pribadi, proposal yang kami buat itu memang kurang layak untuk sebenarnya dikatakan juara. Namun ya karena tadi kami konsultasi gitu kan dan sudah ada perbaikan, ternyata alhamdulillah kami terpilih ya gitu jadi juara 1 dari bimbingan mentoring maupun training dari HIPMI PT UNAN. Nah, yang mana itu juga mengukuhkan sekaligus memberikan penganugerahan dari HIPMI PT UNAN untuk menjadi duta entrepreneur. Jadi Ilham itu kan ada berlima
tim Ilham ada 5 orang. Oke. Ilham sebagai ketua, setelah itu ada yang menjabat sebagai sekretaris, bendahara, bagian pemasaran dan bagian produksi. Nah, alhamdulillah kelima-lima ini ditunjuk menjadi duta entrepreneur. Jadi bukan Ilham sendiri ya teman-teman, dan Francisca juga ada yang lain, cuma Ilham mewakili dari mereka aja begitu. Oke. Ya. Jadi pas duta entrepreneur nih bikin proposal sebelumnya Ilham. Kalau boleh tahu tuh Ilham kan ikut lombanya tuh banyak ya. Itu satu proposal yang sama atau itu sebenarnya beda-beda proposal terus setiap lomba kalian bikin proposal baru lagi gitu? Nah, ini pertanyaan menarik nih teman-teman dari Francisca ya. Karena gini tuh Francisca dan teman-teman semua. Karena setiap lomba tuh memiliki format yang berbeda. Begitu juga dengan BMT kemarin. BMT kemarin itu format lomba lebih ke P2MW, persiapan dari proposal P2MW. Nah, namun lomba-lomba yang aku ikuti itu dia kurang untuk ke P2MW. Seperti setiap lomba itu kan beda format. Jadi ada yang formatnya itu ketika di lomba A itu gambar umumnya harus ada A, B, C. Namun di lomba satu lagi harus ada A, B saja gitu. C-nya di bab 2. Nah, jadi kalau ditanya apakah proposal itu aja, isinya memang kurang lebih sama, karena kan memang yang Ilham angkat tuh kan produknya masih sama gitu juga teman-teman dan Francisca. Jadi produknya masih sama, namun ada beberapa penyesuaian setelah nanti evaluasi dari mentor. Karena Ilham juga mentoring kan, ikut lomba di A karena saat itu ada dapat menurun juara dari juara 1 ke juara 3. Dan itu tuh Ilham tentunya konsultasi dengan mentor Ilham sendiri gitu kan. Nah, kebetulan mentor Ilham tuh memang expert di bidangnya dan dia memberikan koreksi. Nah, setiap setelah mentoring itu biasa proposal akan Ilham upgrade, akan Ilham perbaiki bersama teman-teman tim tadi. Nah, untuk BMT sendiri itu juga berbeda kan formatnya. Jadi ketika untuk mendaftarkan proposal BMT itu Ilham juga menyesuaikan dengan format BMT gitu. Jadi kalau ditanya sama, itu nggak semuanya main drop habis itu upload gitu ya teman-teman Francisca. Jadi kayak harus disesuaikan dulu dengan format yang ada gitu. Tadi katanya kamu punya mentor pribadi gitu. Itu dari HIPMI juga? Bukan mentor pribadi gitu Francisca. Jadi teman-teman semuanya dan Francisca kan juga di HIPMI itu kan Francisca pasti juga tahu kan kalau di HIPMI itu kemarin ada BMT kan bimbingan. Nah, kebetulan aku tuh sering konsultasi lah gitu, bukan pribadi ya, tapi sering konsultasi dengan mentor aku tuh terkait lomba-lomba. Karena ketika mentoring berjalan, aku juga lagi ikut 2 lomba saat itu. Jadi konsultasi saat mentoring, kami mentoring, setelah mentoring kami evaluasi proposal, lalu konsultasi apa kelemahannya, apa upgrade-nya begitu kira-kira. Jadi gak pribadi gak ada, karena di itu Francisca dan teman-teman ya boleh konsultasi ke siapa aja. HIPMI Ilham pribadi ya selama ini ngerasakan Ilham suka konsultasi ke berbagai orang di HIPMI yang memang punya background masing-masing, dengan ada yang juara di bidang ini, ada yang juara di bidang A, ada juara di bidang B. Itu Ilham juga sering konsultasi ke mereka. Jadi mereka nggak tertutup ada yang privat gitu ya. Jadi bebas aja. Jadi Ilham juga konsultasi juga yang lain gitu. Oke, berarti aku kira tadi kayak kamu punya mentor lain di luar gitu kan. Kan seorang pengusaha tuh biasanya di belakangnya selalu ada mentor terbaik gitu kan. Terus Ilham, ada nggak sih sesuatu yang membuat kamu tuh apa ya, menurut kamu tim kamu nih bakalan bisa di-upgrade terus dan berbeda gitu? Ada nggak kepikiran kayak kayaknya nih orang mau gue ganti deh gitu? Gini Francisca dan teman-teman semuanya, kita dalam membentuk sebuah tim tadi asasnya kan udah Ilham kasih tahu, dasarnya itu harus satu tujuan. Nah, ketika dalam nantinya perjalanan menjalankan sebuah usaha, menjalankan sebuah ide yang telah disepakati tadi lah begitu ya. Misalnya ada tadi kayak Francisca bilang, ada enggak ke waktu ketika Ilham seakan-akan ingin mengganti gitu. Iya, soalnya beda pendapat kan. Iya. Kalau beda pendapat Francisca dan teman-teman itu sangat wajar di sebuah tim, dan hargai perbedaan pendapat. Dan hargai perbedaan pendapat itu, karena itu salah satu cara untuk kita mempertahankan anggota tim. Nah, kalau Ilham pribadi nih untuk mengganti, memang ada sering bisa dibilang cekcok ataupun berbeda pendapat ya antara Ilham maupun dengan tim Ilham sendiri. Namun Ilham lebih memilih untuk
menyamakan loh gitu satu pendapat Oh. daripada mengganti. Karena ketika kita mengganti itu kita harus mengulang dari awal gitu, menyamakan lagi tujuannya, menyampaikan apa visi misi kita. Tapi kalau yang ini kita cuman bisa kalau kita tetap mempertahankan, kita bisa mengambil pendapat dia tadi untuk keberlanjutan ataupun untuk mengatasi masalah-masalah yang kita kelompok kita hadapi gitu. Jadi kalau buat Francisca nih saran gitu ya buat teman-teman juga, kalau misal nanti teman-teman ada sebuah tim, mau tim kerja kelompok, mau tim lomba, mau tim apapun itu, mungkin bisa coba diskusikan terlebih dahulu kalaupun ada permasalahan, karena setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, dan cari titik temunya. Kalau emang sudah tidak bisa lagi, dicoba aja dulu. Kalau mengganti itu adalah pilihan, bukan pilihan, itu terpaksaan gitu. Udah terakhir kali terpaksa kita, bukan pilihan. Jadi terpaksa kita harus mengganti ketika memang dia ternyata udah nggak satu visi misalnya. Karena kan kalau udah nggak satu visi, ya asasnya dasarnya aja udah nggak ada gitu. Apa yang mempersatukan kita lagi begitu kira-kira. Jadi kalau Ilham dibilang mau mengganti tim, itu nggak ada, karena Ilham memang lebih memilih pendapat lalu mencari benang merahnya atau titik tengahnya lah begitu. Oke. Ilham maju bikin proposal pas buat BMC Hip Me Award ini kan kita jadi panitia Enfire juga ya. Kesusahan gak sih kayak tugas panitia? Kayak jujur ya, aku sendiri kadang pontang-panting juga gitu. Kesusahan gak sih bikin proposal ya juga, terus ngedit belum tugas Enfire gitu. Ada gak kesusahan dengan tim-timnya juga? Kalau dari pengalaman itu kan berarti masalah manajemen waktu ya. Ya. Di manajemen waktu berarti itu tuh kan pada dasarnya kita kan harus bagaimana pintar-pintar manajemen waktu. Nah, mungkin kalau saran dari aku kayak mana ngakalin itu kita buat skala prioritas dulu, Francisca. Jadi ketika udah dari misal nih ada Enfer, ada tugas Enfer, ada tugas mentoring, ada juga tugas kuliah. Nah, ketika tiga-tiga ini saling berhadapan, kita lihat mana yang lebih mepet lah deadline-nya begitu, atau mana yang lebih harus didahulukan kalau gitu kan, mana skala prioritas, mana yang harus kita dahulukan. Misalnya kalau misalnya contohnya aja, misalnya ada 3 tugas nih, Enfer tugasnya deadline-nya besok, kuliah lusa, dan mentoring 3 hari kemudian. Nah, mungkin dari yang paling penting adalah atau paling mepet, mungkin bisa Enfer dulu kita selesaikan, nanti setelah itu baru cicil ke tugas kuliah, baru selesai proposal gitu atau mentoringnya gitu. Jadi buat Francisca atau teman-teman, kalau memang bertanyakan bagaimana sih tetap menjalankan ya ketiganya gitu dalam satu waktu, itu lebih jangan lupa kita skala prioritas, dan juga kalau emang ingat kalau ketika ini sudah bentrok, jangan lupa tugas kita sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi begitu ya kira-kira Francisca tidak dan teman-teman. melupakan ya status kita sebagai kita kesini untuk kuliah gitu. Kita entrepreneur tapi kita mahasiswa gitu. Kita mahasiswa tapi kita entrepreneur gitu. Jadi itu sih teman-teman, cakap-cakap kita sama Duta Entrepreneur. Ilham ada harapan nggak buat HIMI Award kita ke depannya? Untuk harapan Ilham sendiri, Francisca dan teman-teman semuanya, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, dan kalau bisa lebih meriah lagi. Kemarin tuh udah meriah banget, kalau bisa lebih lagi, karena itu memang event yang harus ada tiap tahunan sepertinya, dan itu sangat bagus banget dan meriah banget. Dan harapannya untuk ke depan semoga bisa lebih baik lagi. Kalaupun ada evaluasi mungkin bisa diperbaiki, dan untuk meningkatkan kualitas HIPMI Award nantinya untuk tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya gitu. Bisa besok kita bikin konsernya emang ada band gitu ya. Boleh. Nih aku sebagai wakili anggota muda yang lain ya, Ilham, ada nggak Ilham tuh pesan dan harapan buat kami anggota muda sesama rekan Ilham, dan juga buat kita kayaknya bakal open recruitment lagi karena kita mau mubes ya. Ada nggak harapan buat anggota muda yang bakal datang gitu? Oke, berarti ada 2 harapan ya, anggota muda baru dan calon anggota aktif kayaknya ya. Calon anggota aktif. Ya, mungkin untuk rekan-rekan Ilham semuanya yang saat ini menjabat sebagai anggota muda di HIPMI Perguruan Tinggi Universitas Andalas, harapan atau saran Ilham lebih rajin lagi, lebih giat, dan jangan pernah kendor semangatnya, tetap semangat,
tetap berjuang. Salam pengusaha, salam pejuang, hidupkan jiwa pejuang kita. Iya. Dan untuk calon anggota muda nanti ketika ingin masuk HIPMI betul-betul tahulah alasan kenapa HIPMI. Karena memang ada beberapa teman-teman Ilham yang memang Ilham perhatikan ataupun Ilham tahu. Ada yang ikut sebuah organisasi, sebuah kepanitiaan maupun sebuah lembaga atau apapun itu. Mereka hanya ikut-ikutan loh gitu. Jadi buat adik-adik nanti atau teman-temannya angkatan selanjutnya yang bakal masuk ke HIPMI, mungkin betul-betul dicari gitu. Apa sih yang teman-teman cari di HIPMI? Emang apa sih benefitnya nanti untuk teman-teman? Sekira memang itu penting, silakan masuk ke HIPMI dan siapkan semua hal dan selamat bergabung nantinya kalau emang bergabung gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman anggota muda tetap semangat, dan buat nantinya teman-teman yang bakal join HIPMI jangan mengikuti HIPMI hanya karena ikut-ikutan. Jadi memang bulatkan niat, jika emang ikut HIPMI, ikutlah HIPMI secara keseluruhan, begitu kira-kira. Oke, berarti untuk ya angkatan aku sekarang ya, anggota muda yang bakal jadi anggota aktif, amin semoga lulus. Kita harus lebih semangat lagi karena kayaknya kalau aktif masih bisa ikut lomba kan. Masih banyak lah peluangnya. Ayolah kita kejar ya tingkat kemenangan Ilham. Minimal kalau kita nggak dapat 7, kita dapat 5-nya. Iya. Boleh. Oke teman-teman, jadi itu episode kita kali ini tentang menginspirasi lewat prestasi seorang duta entrepreneur di HIPMI Award. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Francisca Fazebila dan aku Ilham Saputra. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.